Kembalinya Sang Megatron. Kembalinya Megawati Hangestri ke panggung SEA Games menjadi momen yang meledak bagai badai yang sudah lama tertahan. Setelah absen dalam waktu cukup panjang, publik Indonesia seolah menahan napas, menanti apakah Sang Megatron masih menyimpan daya gempur yang dulu membuat Asia terpana. Sejak langkah pertamanya memasuki arena, atmosfer langsung berubah. Sorakan penonton seakan menjadi tarikan napas baginya untuk kembali menyatu dengan ritme permainan. Meski bayangan konflik yang sempat menghambatnya belum benar-benar hilang, Megawati tampil seolah tak pernah pergi. Semua mata tertuju pada bagaimana ia membaca situasi, menstabilkan emosinya, dan menciptakan aura mendominasi yang langsung membuat tim Malaysia meningkatkan kewaspadaan mereka. Dalam hitungan menit, wibawa Megawati menguasai arena, membuat pertanyaan besar menggantung. Akankah hari itu menjadi panggung kebangkitannya? Rotasi mendadak tim Indonesia. Pertandingan kontra Malaysia bukan sekadar laga pembuka biasa. Indonesia mengambil keputusan berani dengan tidak langsung menurunkan seluruh pemain inti. Rotasi signifikan dilakukan dengan alasan strategi, namun langkah tersebut sempat membuat publik bertanya-tanya. Apakah ini perjudian, atau justru strategi untuk menguji kelemahan Malaysia yang kerap goyah menghadapi variasi taktik? Keputusan itu juga menempatkan beban lebih besar pada Megawati. Ia bukan hanya menjadi mesin serangan utama, tetapi juga jangkar psikologis tim. Setiap rotasi Indonesia terlihat menyesuaikan kondisi di lapangan yang berkembang sangat cepat, dan sesekali ritme tim terlihat limbung. Namun, justru pada fase inilah kemampuan adaptasi Megawati terlihat. Ketika kepercayaan pada sistem sempat goyah, Megawati menjadi figur yang menjaga stabilitas, memastikan bahwa perubahan tak mengganggu fokus Indonesia dalam pertempuran yang sedang memanas itu. Pengawalan ketat Malaysia. Malaysia, yang tampaknya sudah mempelajari karakter serangan Megawati, langsung memasang pertahanan ganda bahkan triple untuk memblok setiap spike yang dilancarkannya. Barisan blok tinggi berlapis seolah membentuk pagar besi yang nyaris tak memiliki celah. Pada menit-menit awal, strategi ini terbukti efektif. Spike Megawati yang biasanya langsung merobek pertahanan lawan justru tertahan beberapa kali. Setiap kali bola terpantul, para pemain Malaysia saling memberi kode bahwa rencana mereka berhasil. Namun di sisi lain, tekanan mental dari pengawalan berlapis itu mulai terlihat menguji Megawati. Meski demikian, ia tidak menunjukkan kegugupan. Sebaliknya, ia mengamati, memperhatikan timing lawan, pola gerakan tangan mereka, dan celah kecil yang mungkin hanya muncul sepersekian detik. Perlahan, ia mulai menyesuaikan sudut serangan, mempelajari ritme blok lawan, dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada spike biasa. Awal yang berat untuk Megawati. Performa Megawati pada awal laga tidak langsung mencapai puncaknya. Telat panas membuat beberapa peluang emas gagal dieksekusi sempurna, memberi Malaysia kepercayaan diri lebih untuk menekan Indonesia. Setiap kali Megawati digagalkan, tribun Malaysia bergemuruh seakan kemenangan sudah dalam genggaman. Namun para penggemar Indonesia tahu bahwa Sang Megatron selalu mengalami fase adaptasi sebelum meledak sepenuhnya. Meski sempat terlihat frustrasi, Megawati tetap menjaga bahasa tubuh positif. Ia mengatur napas, memperbaiki koordinasi kaki, dan menyelaraskan kekuatan ayunan dengan elevasi lompatan. Pada fase ini, ia bukan hanya bertempur dengan lawan, tetapi juga dengan dirinya sendiri, melawan tensi, adrenalin, dan ekspektasi besar dari ribuan pasang mata. Babak awal ini menjadi fondasi penting yang menentukan kapan momentum eksplosif Megawati akan muncul dan mengubah arah pertandingan secara total. Kembalinya aliran spike liar. Momentum mulai berubah di pertengahan set ketika naluri ofensif Megawati kembali hidup. Spike-spike keras yang selama ini dikenal sebagai senjata mematikannya mulai keluar satu persatu. Sudut serangannya semakin tajam, dan ritmenya semakin sulit ditebak. Malaysia yang sebelumnya percaya diri kini terlihat goyah. Setiap pemain bertahan mereka mulai ragu ketika menghadapi bola yang datang dengan kecepatan ekstrim. Tepuk tangan penonton menggema setiap kali Megawati berhasil menembus blok pertahanan. Pada titik ini, performanya mencapai sekitar 80% dari kapasitas penuhnya. Tetapi 80% Megawati sudah lebih dari cukup untuk menggoyahkan pertahanan negara manapun. Ia mulai bermain dengan intuisi murni, melihat celah sebelum celah itu benar-benar terbuka, melompat sebelum umpan sempurna datang, dan menghancurkan ritme lawan dengan pukulan-pukulan tak terprediksi. Malaysia mulai keteteran. Ketika ritme permainan Megawati sudah stabil, Malaysia mulai merasakan tekanan yang lebih berat dari sekedar serangan fisik. Mental para pemain mereka tergerus setiap kali bola yang mereka kira bisa diblok justru menembus tepat di sela-sela tangan. Rasa frustrasi mulai tampak dari gestur mereka yang kerap saling menatap tanpa jawaban. Pelatih Malaysia beberapa kali tampak kebingungan dalam memberi instruksi karena pola serangan Megawati semakin tidak dapat mereka baca. Bahkan ketika blok berlapis tetap dipasang, bola Megawati tetap menemukan jalan untuk jatuh di area kosong. Pada titik ini, Indonesia merebut kembali kendali permainan, dan energi stadion berubah menjadi gelombang dukungan besar.
Malaysia tidak hanya berhadapan dengan kekuatan fisik Megawati, tetapi juga tekanan psikologis yang membuat konsentrasi mereka retak perlahan. Momen tembok baja yang runtuh. Momen ikonik terjadi ketika Malaysia membangun blok tertinggi dan terketat mereka sepanjang pertandingan. 3 pemain melompat bersamaan, tangan merapat, seolah membentuk tembok yang mustahil ditembus. Namun Megawati melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Celah sekecil mata jarum di sisi kiri. Ia berlari, melompat, dan melepaskan spike dengan sudut yang nyaris tidak masuk akal. Bola melesat seperti petir, melewati celah itu dan menghantam lantai Malaysia tanpa satupun pemain sempat bergerak. Stadion meledak, Malaysia terdiam. Itu bukan sekedar poin, tetapi pernyataan bahwa tak ada blok yang cukup kuat untuk menahan Megawati ketika ia sudah menguasai ritmenya. Momen itu menjadi titik balik yang secara mental membuat Malaysia sadar bahwa mereka kini berada dalam bahaya besar. Spike petir Mega muncul. Inilah puncak drama. Spike petir Mega yang kini viral dan dibicarakan di seluruh Asia Tenggara. Dalam sebuah rally cepat, Megawati menerima umpan sempurna, melompat tinggi, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Bola melesat bukan hanya cepat, tetapi juga tepat mengarah ke tubuh salah satu pemain Malaysia yang berusaha melakukan penerimaan pertama. Benturan keras itu membuat pemain tersebut terdorong beberapa langkah ke belakang dan hampir kehilangan keseimbangan. Penonton terpaku, beberapa bahkan menutup mulut karena terkejut. Kecepatan bola yang ekstrim ditambah posisi bertahan yang kurang ideal menyebabkan hantaman itu terasa sangat menyakitkan bagi sang pemain. Dalam hitungan detik, insiden itu menjadi momen yang mengubah atmosfer laga dari kompetitif menjadi genting. Kepanikan di kubu Malaysia. Setelah menerima hantaman mematikan tersebut, pemain Malaysia itu langsung terbungkuk sambil memegang perutnya. Rekan satu tim langsung menghampiri dengan wajah panik, memastikan apakah ia masih sanggup berdiri. Wajahnya memucat, napasnya tersengal, dan langkahnya goyah. Staf medis berlari masuk, sementara pelatih Malaysia menunjukkan ekspresi cemas yang jarang terlihat dalam pertandingan resmi. Mereka tahu bahwa spike Megawati bukan hanya keras, tetapi juga memiliki daya dorong yang mampu menembus pertahanan tubuh bila posisi kuda-kuda tidak stabil. Situasi itu membuat Malaysia seketika kehilangan fokus permainan. Kekhawatiran terhadap rekan sendiri membuat konsentrasi mereka buyar, sementara Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk mempertahankan dominasi. Insiden ini menjadi bukti bahwa Megawati bukan hanya ancaman teknis, tetapi juga ancaman fisik yang nyata. Megawati, sosok yang menebar ketakutan. Setelah insiden tersebut, aura Megawati berubah menjadi sesuatu yang hampir mistis di mata lawan. Setiap kali ia bersiap melakukan spike, pemain Malaysia tampak ragu untuk maju ke garis depan. Ketakutan bukan hanya muncul dari kemungkinan kehilangan poin, tetapi dari risiko menerima serangan yang bisa melukai. Dari bangki cadangan pun terlihat kecemasan yang sulit disembunyikan. Indonesia semakin percaya diri, sementara Malaysia semakin tertekan. Pada titik ini, pertandingan tidak lagi diseimbangkan oleh taktik semata, melainkan oleh keberanian mental menghadapi serangan Megawati. Spike petir Mega telah menciptakan korban pertama dan sekaligus menegaskan bahwa Megawati adalah figur yang wajib diwaspadai oleh seluruh tim di SEA Games.